Oke, udah. Oke, nah, terus ini nih, Albert kan nulis di sini special element, kamu tulisin nih satu persatu ya. Tapi Hmm. di beberapa style ada yang nggak sesuai sama teks yang kamu tulis ini gitu. Jadi apa? Nanti kamu coba lihat lagi, konsisten gak nih antara gambar-gambar yang kamu pilih dengan penjelasan si special elementnya. Kayak traditional interior design misalnya. Kalau kamu mau ambil konteksnya tradisional, bisa kamu ambil misalnya gaya tradisional Indonesia yang paling gampang kan. Kalau ini aku nggak jelas ini tradisionalnya di sisi sebelah mana, kayak nggak ada unsur tradisionalnya dari dua gambar yang Albert tampilin ini. Ini lebih kayak modern, terus yang ini lebih kayak tropical, kayak gitu-gitu. Nah, ini masih belum pas gitu antara penjelasan stylenya sama gambar-gambar yang Albert pilih. Farmhouse interior design, oke, ini oke nih, ini udah oke. Gambar yang Albert pilih sama stylenya cocok, ini udah sesuai. Terus Japandi juga sudah cocok, udah sesuai. Hmm. Terus yang French country ini ya ini juga udah oke, udah sesuai. Terus Albert tambahin lagi yang apa, coastal ya. Coastal interior design itu lebih kayak buat beach house gitu-gitu ya. Hmm. Jadi eh coastal dia banyak pakai warna biru ya biasanya, biru atau keijo-ijoan gitu. Terus contemporary ini oke, udah oke, gambarnya udah cocok. Hmm. Industrial ini belum nih. Ini nggak industrial, ini juga nggak industrial. Oh, Jadi, oke, jadi oke. tadi yang mesti ditin lagi yang apa tadi, rustic, industrial, sama apa tadi satu lagi ya? Tradisional. Tradisional ya. Oke. Nah itu nanti Albert coba benerin lagi ya. Ya, Oke. jika desain style itu diperbaikin ya. Apanya? Yang tadi yang disebut itu industrial, Hmm. tradisional, sama rustic. Iya, diperbaiki lagi. Oke, Cari oke. gambarnya yang lebih sesuai. Kayak industrial ya, ini aku ngeliat gambar ini aja, ini nggak industrial banget sebetulnya nih. Kalau aku ketik industrial di sini ya. Nah, ini industrial. Kelihatan nggak bedanya nih? Ini yang Ya. gambar-gambar yang ini nih sama gambar yang Albert pilih. Ini. Ini nggak industrial kan? Oh, Ya kan? Industrial itu dia pakai materialnya tuh raw finish. Jadi kayak misalnya nih tembok nih, temboknya tuh raw finish enggak. Jadi dia benar-benar temboknya dikasih lihat gitu. Tekstur temboknya ada, terus besinya kelihatan, profil besinya kelihatan. Terus, nah ini lihat lantainya, lantainya semen semen kayak gini. Nah ini industrial, gaya industrial. Tapi ya kalau yang Albert tampilin di sini, ini nggak industrial. Coba lihat aja ini pilihan gambarnya. Ini belum industrial. Jadi tadi yang masih diperbaikin industrial, tradisional, sama yang plastik. rustic. Ya, nah yang tradisional Albert coba eksplornya tradisional yang lokal aja dulu, yang Indonesian, tradisional Indonesia ya. Kan banyak tuh. Tradisional Indonesia ya. Iya, Indonesia aja. Paling gampang kan? Paling Ya. kan gitu, paling deket lah gitu. Ya. Oke. Nah, terus oke, nah hari ini aku mau jelasin sedikit tentang apa proses di dalam satu project interior design itu seperti apa sih gitu. Nah, keseluruhan proses kalian belajar nanti di program ini akan mencakup yang ini. Jadi desain proses. Aku mau ajak kalian eksplorasi apa konsep-konsep desain itu prosesnya seperti apa sih. Nah, ini nanti kita coba jalanin. Terus untuk bisa apa mengerti desain proses itu ada banyak banget yang mesti kita mengerti. Salah satunya understanding the project. Ini maaf aku masih pakai bahasa Inggris, nanti aku coba translate pakai bahasa Indonesia kalau perlu. Eh,
Ulung kalau pakai bahasa Inggris ada kesulitan nggak? Pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Oke, kalau Albert pakai bahasa Inggris oke nggak? Atau mau pakai bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ada, kalau bahasa Inggris saya nggak ngerti. Oke, ya udah nanti aku coba translate bahasa Indonesia ya. Kalau Ya. enggak, nanti paling kamu sekalian kamu explore juga aja. Kamu belajar translatein sendiri aja gitu. Oke. Nah, yang pertama understanding the project. Jadi pada saat kita memulai satu proyek, kita harus mengerti dulu proyek itu proyek apa gitu. Nanti aku akan jelasin per sesi, tenang aja. Terus yang abis itu kita harus understanding the space. Jadi kita harus mengerti dulu space-nya, ruangannya itu seperti apa. Terus understanding building structures. Nah, ini kita harus ngerti dulu nih. Tadi kan space, nah ini building structures di dalam space itu ada building structures apa aja sih? Misalnya lantainya seperti apa, terus temboknya seperti apa, langit-langitnya seperti apa. Nah, ini termasuk unsur-unsur building structures yang harus kita mengerti sebelum kita memulai mengerjakan sebuah project. Terus habis itu organizing the space. Nah, begitu kita tahu space-nya seperti apa, space seperti apa artinya besarnya berapa, ukurannya berapa ya, dan lain-lain. Terus penempatan layout-nya seperti apa, kamar tidur, kamar mandi seperti apa. Nah, habis itu kita harus bisa organize ruangan di dalamnya. Jadi misalnya satu rumah ada 3 kamar misalnya. Nah, 3 kamar itu plus ada misalnya ada ruang tamu atau ruang keluarga misalnya. Nah, itu kalian harus bisa mengorganize ruangannya. Jadi furniture-nya mau diapain, mau orientasinya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan poin berikutnya, yaitu the human interface. Nah, ini kita perlu tahu sebelum kita mengorganize, sebelum kita layout ruangannya, kita harus mengerti dulu kebutuhan si manusianya. Jadi orang yang akan tinggal di situ itu kebutuhan ruangnya seperti apa, kita harus mengerti dulu. Terus ini tambahan aja, sustainable design. Terus sama yang terakhir, communicating design. Nah, communicating design ini ada banyak caranya kita mengkomunikasikan desain kita ke orang lain. Nah, caranya seperti apa? Yang minggu lalu aku udah jelasin, minggu-minggu sebelumnya ya, aku udah jelasin melalui software-software yang akan kita pelajari nanti. Nah, jadi kita belajar software itu nanti terakhir nih. Sebelumnya aku mau kalian mengerti dulu desain prosesnya seperti apa. Oke? Ada pertanyaan so far? Tidak ada. Nggak ada ya. Oke, lanjut dulu. Oke, nah ini gambaran sedikit tentang proses sebuah project interior design itu berjalan. Jadi pertama kita ketemu klien, terus kita semacam kayak interview kliennya gitu ya. Ini masih preliminary brief nih, jadi sekilas kita nanya ke klien apa aja sih requirements-nya si klien ini terhadap si ruangan yang mau kita desain ini. Misalnya dia butuh banyak storage space, tempat penyimpanan barang-barang misalnya. Atau ada juga yang, oh enggak, saya enggak butuh tempat penyimpanan barang yang banyak karena barang-barang saya enggak banyak. Tapi saya butuh dapur yang luas karena saya suka memasak misalnya. Nah, ini proses di mana kita memulai sebuah komunikasi sama klien untuk mereka memberikan kita input gitu. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini di rumah saya, kayak gitu intinya. Nah, terus habis itu setelah kita ketemu klien, kita ngobrol sama klien, habis itu kita buat budget. Jadi dengan requirements, kebutuhan ruang si klien yang begini-begini, kita coba kasih dia budget kira-kira untuk kebutuhan yang seperti ini nantinya biayanya akan sebesar ini. Tiba-tiba muncul ada login nyung. Kenapa, Yang tadi Albert? lagi
Kenapa, Albert? Kenapa? Oh, nggak ada. Lupa di mute. Oh, oke. Nah, habis itu baru kita proposal ini stage proposal ya. Jadi kita menyampaikan proposal kita nih dari mulai denahnya, kira-kira dari requirements yang di klien kasih itu memungkinkan nggak tuh kita bisa memberikan fasilitas desain yang seperti itu di rumahnya mereka misalnya. Terus habis itu dari budgetnya itu nanti keluar scope of works-nya. Jadi nanti dengan budget segini, ini yang akan kita buat kayak gitu. Nah dari situ kalau klien oke, terus budget oke, layoutnya oke, nah baru dari situ kliennya setuju nih. Nah, baru tanda tangan. Oke, saya mau engage kamu, saya mau kamu jadi desainer saya. Nah, kayak gitu. Nah, dari situ baru yang namanya preliminary project timetable. Nah, yang ini aku mau cut sampai sini dulu ya. Jadi ini yang sebetulnya sekarang mau aku coba kalian mulai eksplorasi tentang organizing a project. Nah, terus abis itu slide berikutnya kemungkinan nanti aku bahas minggu depan, tapi aku jelasin sedikit aja sekarang. Nah, dari sini tadi nih ya, klien mulai bayar. Nah, dari bayar itu baru kita bikin detail proposalnya. Jadi layoutnya udah ada dimensinya, udah ada berapa besarnya, terus udah ada gambar-gambar furniture-nya seperti apa, berikut harganya, dan lain-lain. Nah, habis itu baru mulai konstruksi. Nah, pada saat mulai konstruksi inilah nanti yang banyak gambar-gambar yang harus kita komunikasikan ke klien. Apa aja gambarnya, nah nanti kita akan pelajarin satu persatu. Oke, nah ini semua desain proses yang nanti kalian akan hadapi nih. Jadi ke depannya nanti aku akan lempar satu proyek, terus misalnya Albert nih aku ada satu proyek gini. Nah kamu coba desain seperti apa kira-kira. Nah nanti dari situ dengan exercise yang akan aku kasih selama training kita ini, nanti Albert tahu dan mengerti bagaimana harus memulai mendesain dan membuat proposal. Oke. Nah, hari ini aku mau fokus di dua materi ini. Yang pertama good organization skills sama client persona. Oke, good organization skills. Albert ngerti nggak ini maksudnya apa? Apanya? Ini Albert ngerti nggak ini maksudnya apa nih? Good organization skill. Enggak. Oke, bahasa Indonesianya ini apa ya bahasa Indonesia? Coba terjemahin loh. Kamu bahasa Inggrisnya udah oke belum? Skill yang bagus. Organisasi skill gimana ya? Skill organisasi yang bagus. Oke, time management. Time management itu skill yang paling penting banget kalau kamu mau jadi interior designer. Siapa aja bisa jadi interior designer. Yang aku maksud di sini good interior designer ya, interior designer yang oke. Good time management itu penting banget. Nah, aku mau mulai sekarang kalian mulai membiasakan diri untuk punya time management yang bagus. Nah, ini semua dimulai dari diri sendiri nih. Aku nggak tahu karena kalian sehari-hari kan kita jauh-jauhan nih. Aku nggak tahu sehari-harinya kalian kayak gimana. Tapi Albert, aku berharap kalian Albert fokus di program belajar ini. Terus aku mau Albert belajar good time management. Artinya Albert bisa memanage waktu sendiri, belajar dari jam berapa sampai jam berapa, terus mengerjakan tugas dari aku dari jam berapa sampai jam berapa. Karena di interior design itu sebetulnya sih hampir di semua pekerjaan ya, itu ada yang namanya deadline. Nah, deadline ini yang harus kita kita penuhi sesuai dengan yang kita janjiin ke klien gitu. Jadi klien bayar kita untuk jadi interior designer, untuk membangun rumahnya mereka dengan timeline yang sudah ditentukan, dengan harga yang sudah ditentukan, dan itu harus dipenuhi gitu. Nah, good organization skills ini nantinya
aku berharap kalian bisa mengerti dan bisa menyesuaikan dengan masing-masing ya, karena kan kalian pasti punya kegiatan lain selain dari program ini kan. Nah, tapi aku minta dari setiap tugas-tugas yang aku kasih, paling nggak semua deadline-nya bisa dipenuhi. Nah, dari yang tugas pertama kemarin, udah oke tuh. Kalian sudah mengerjakan tugasnya sesuai waktu, sesuai tenggat waktu yang sudah aku kasih, which is good job. Nah, ini satu practice yang harus selalu kalian jalani di sehari-hari juga. Oke. Nah, terus yang kedua yang mau aku bahas hari ini adalah klien persona. Ada yang tahu nggak klien persona ini apa? Nggak tahu. Klien persona ini, persona tuh kayak apa ya? Profil, datanya si klien. Jadi misalnya kita ketemu klien A nih, sebutlah namanya misalnya A gitu ya, Albert. Nah, si klien ini dia kerjanya apa, umurnya berapa, terus kesehariannya bagaimana, dia punya hobi apa enggak, terus dia kalau sehari-hari di rumah banyak meluangkan waktu untuk apa, dan lain sebagainya. Bahkan kalau dia punya binatang peliharaannya apa, ada berapa, dan lain-lain. Nah, ini kita sebut sebagai klien persona. Jadi kalau di interior design, kalau kita ketemu satu klien nih, kita bikin profile. Jadi klien profilnya seperti apa. Nah, profil klien ini atau persona klien ini akan membantu kita untuk lebih mengerti kebutuhan ruang mereka seperti apa. Terus dari kebutuhan ruang kita jadi tahu apa sih yang paling penting, elemen apa yang paling penting buat mereka nih, buat si klien yang harus ada gitu di rumah mereka. Ini penting untuk kita explore, penting untuk kita observasi dan analisis, karena pada saat kita melakukan proposal yang pertama nih, pada saat kita mengajukan proposal yang pertama, kalau kita bisa mengerti klien kita dengan baik, intinya jadi kayak kita bisa pas gitu menebak maunya klien apa sih gitu. Nah, ini paling penting banget di proposal pertama. Karena apalagi terutama zaman sekarang ya, di sini sih, kalau di Indonesia aku nggak tahu ya. Di sini itu sekarang interior design itu salah satu pekerjaan yang kompetitif banget. Jadi karena di sini kan rumah kebanyakan apartemen ya. Sedikit rumah yang landed, rumah tanah gitu sedikit. Jadi semakin banyak rumah-rumah apartemen di sini, semakin banyak juga interior designer. Karena pasarnya banyak kan interior designer itu. Nah, jadi saingan kita banyak. Itulah kenapa di proposal pertama, untuk tahu maunya klien itu penting banget. Kalau kita bisa pas nih, kena gitu kan, tepat sasaran, kita tahu klien maunya apa, kita tahu budgetnya berapa, pas banget sama harganya, pas banget sama desainnya, mereka oke, udah pasti kita dapet proyeknya. Gitu. Ini penting banget. Jadi klien persona ini satu hal yang menurut aku di dunia interior design sekarang ini penting banget untuk kita tahu. Gitu. Makanya aku minta kalian banyak eksplorasi di desain style, desain interior style ini. Yang semua ini nih, aku minta kalian banyak eksplorasi di sini. Karena dari sini jadi kalian ngerti nih, klien itu seleranya seperti apa sih gitu. Klien taste desainnya tuh seperti apa sih gitu. Terus plus kita juga jadi tahu dari masing-masing material ini mana yang paling cocok sama seleranya klien dan budgetnya klien. Budget, Albert tahu ya budget itu apa? Tahu nggak? Apa? Budget. Enggak. Budget itu biaya yang klien mau bayar gitu. Oh, ya. Nah,
Jadi misalnya kamu mau belanja nih ke pasar nih, pasti punya budget kan? Kamu duitnya berapa yang mau kamu belanjain? Nah, klien pun sama kayak gitu. Klien punya budget. Berapa duit yang mau dia keluarkan untuk dia apa merenovasi rumahnya gitu. Ini budget, sebutannya budget. Nah, kalau kita bisa menebak dengan tepat budgetnya si klien berapa dan sesuai dengan desain yang klien mau, itu udah oke banget. Udah pasti project tuh udah pasti dapet gitu, udah pasti ada di tangan lah intinya. Gitu. Oke, so far ada pertanyaan nggak sampai sini? Gak ada. Nggak ada ya. Oke, sekarang aku mau bahas dikit-dikit good organization skills. Oke. How to be more organized. Coba Albert atau Ulung ada yang mau sharing nggak? Menurut diri kalian sendiri nih, kalian sudah termasuk organized apa belum? Terus kalau misalnya udah nih merasa oh saya udah organized misalnya. Apa sih tools yang kamu pakai? Apa sih alat yang kamu pakai untuk membantu kamu menjadi orang yang organized? Coba. Aku mau dengar dari Ulung dulu. Kalau aku sih belum terorganize banget sih. Kadang-kadang ada jadwal yang ntar aja lah, karena lagi males atau gimana. Mm-mm. Tapi yang ngebantu sih alarm sih. Biasanya pakai alarm biar nggak lupa. Alarm dari Setting handphone. di handphone ya. Oh, oke. Kayak semacam reminder gitu ya? Ah iya, Reminder di handphone. kan Untuk biasanya kalau lagi hmm. antar aja nih bisa ditambahin kan 5 more minutes gitu, atau enggak berapa menit lagi, ntar alarmnya bunyi lagi 5 menit Oh, di kemudian. snooze gitu. Iya, di snooze. Oh, oke. Nah, yang biasanya dimasukin di reminder sama Ulung apa aja? Kegiatan apa aja yang biasa Eh reminder? bangun tidur, makan enggak sih, sholat sholat, Mm-mm. makan enggak. Terus kalau misalkan besok atau hari kemudian ada acara penting, biasanya aku jadwalin alarmnya sesuai tanggal. Hmm. Itu doang sih. Oke. Kalau yang apa sekolah apa misalnya kegiatan PKBM gitu-gitu di reminderin nggak? Enggak, itu aku udah jadwalin. Jadi per pelajaran 2 jam. Atau kadang-kadang aku sehari belajar satu pelajaran doang. Full. Hmm. Timetable, pakai timetable nggak di rumah? Apa tuh timetable? Kayak misalnya timetable bisa bulanan, bisa mingguan, bisa harian. Oh, enggak. Jadi kayak semacam kalender atau jurnal atau agenda gitu, nggak pakai. Enggak, kecuali kalau di bulan ini ada acara yang udah pasti gitu. Oke. Oke, thanks for sharing. Albert sekarang gimana? Kalau Albert gimana? Kalau Udah organize belum? kalau aku sudah terbiasa sendiri atau secara mandiri Mm-mm. di rumah, misalnya aku bangun tidur, Mm. terus beresin rumah, biasa rumah kayak biasa aja, misalnya Mm. nyapu, ngepel, beresin taman, bantu bantu memindahkan barang, Mm. terus mandi, habis itu makan, habis itu belajar, istirahat, makan, mandi, tidur, malam, itu aja. Oke. Terus alat apa yang Albert pakai untuk jadi organize? Atau ada orang yang ngingetin terus? Alat untuk Alatnya Kak Ika. kayak Kak Ika yang nyerewetin kamu, enggak? enggak. Misalnya nih ada sesuatu yang kamu harus apa deadline atau apa misalnya gitu. Kamu pakai tools nggak untuk supaya ngingetin kamu, oh iya hari tanggal segini jam segini aku ada deadline yang harus aku penuhi nih gitu. Ada nggak pakai apa kira-kira? Hmm, enggak ada kayaknya. Nggak ada. Oke. Pakai handphone juga nggak? Reminder handphone juga nggak? Apa? Pakai reminder dari handphone juga nggak?
pakai handphone, aku nggak sering, biasanya aku kadang-kadang sering pegang HP. Oke. Nah, handphone itu bisa untuk reminder oke juga tuh sebenarnya. Nah, tapi nanti aku mau coba kita mulai terbiasa sharing Google Calendar. Karena Google Calendar ini aku ngerasa di project-project aku sangat membantu banget gitu. Oke, aku sharing satu timeline kerja untuk salah satu project yang aku lagi kerjain ya. Nah, biasanya untuk setiap project yang aku kerjain, aku bikin work schedule kayak gini. Jadi, lalu aku minimize, gimana sih? Misalnya, si project itu rentang waktunya 2 bulan misalnya. Nah, aku bikin sistem kalender pakai Google Spreadsheet nih, Google Spreadsheet ini. Aku bikin per hari. Jadi dari misalnya bulan Juli sama Agustus nih semua tanggalnya aku isi di situ. Nah, terus setiap tahapan pekerjaan aku juga tulisin di situ. Aku jabarin satu-satu pekerjaan listrik apa, terus pekerjaan semen apa aja, terus ini pekerjaan partisi apa aja, ini pekerjaan cat sama pekerjaan lemari apa aja. Nah, semua aku jelasin di sini satu-satu aku jabarin. Terus aku kasih kayak gini. Jadi aku isi di sini. Jadi aku tahu nih timeline-nya seperti apa. Jadi kayak misalnya sekarang udah Juli tanggal 22. Nah, Juli tanggal 22 harusnya udah sampai pengerjaan sini. Gitu. Jadi aku bisa ngecek udah sampai sini apa belum nih gitu. Nah, ini bisa kalian lakukan seperti ini kalau kalian mau exercise coba, boleh kayak gini. Tapi karena nanti pun pelan-pelan aku akan bikin folder di Google Drive untuk setiap project yang kita kerjain bareng. Nah, nanti harus ada schedule kayak gini. Terus nanti kita bisa sharing Google Calendar. Jadi Google Calendar itu penting banget karena dia bisa reminder ke handphone. Terus karena di handphone kamu kan juga bisa install Google Calendar juga kan. Nah, nanti dia keluar tuh remindernya untuk setiap deadline. Nah, ini aku sharing kalender project aku seperti apa. Nah, bahkan setiap project bisa dikasih warna yang beda-beda kayak gini. Nah, ini untuk setiap semua pengerjaan project, ini aku kasih jamnya, terus aku kasih judul projectnya. Jadi aku tahu hari itu ada pekerjaan apa aja sih. Nah, hari ini ada pekerjaan apa aja sih. Terus besok aku harus siap-siap untuk pengerjaan apa aja sih. Nah, ini salah satu cara yang menurut aku sangat efektif aku pakai selama ini. Nah, aku mau nanti untuk kita supaya bisa lebih organize, karena kan nanti kita sistem kerjanya bareng nih untuk di awal-awal. Dan kita berjauhan. Aku di mana, Ulung di mana, Albert di mana. Nah, kita pakai satu sistem Google aja, biar sistem kerja kita terpusat. Terus kita bisa saling reminder satu sama lain. Terus aku juga bisa memantau, oke, progres kalian udah sampai mana nih, pengerjaan kalian udah sampai mana nih, gitu. Oke? Setuju ya? Oke, lanjut lagi. Itu bisa di-share juga ya tadi? Apa? Bisa di-share Apanya? Google Google Calendar. bisa. Kan misalnya kayak gini nih, aku coba misalnya ini. Ini kalau misalnya mau aku edit, aku bisa add, misalnya add Ulung gitu kan. Bisa di sini. Jadi di kalendernya Bisa Ulung aku edit juga gitu jadinya. bisa. Kalau misalnya aku share Oke. sama Ulung, bisa edit. Dua-duanya bisa ngedit. Gitu. Oke. Itu enaknya kita pakai Google. Aku selama ini pakai sistem Google, terbantu banget sih. Jadi untuk schedule kayak gini nih, kelihatan gitu loh. Nggak ada yang kelewat gitu. Oke, nanti kita explore bareng soal ini. Pelan-pelan aja. Terus, apa tadi mau share apa ya? Oh, ini. Oke, dah. Sekarang tools sudah ada ya, kita pakai Google Drive aja untuk kedepannya. Jadi Google Drive itu aku bisa sharing juga nanti semua project aku masukin di dalam Google Drive, semua orang bisa akses. Terus schedule semua di Google Spreadsheet, semua bisa akses. Terus deadline semua di Google Calendar, semua bisa akses. Oke? Easy dan gratis. Oke, lanjut. Sekarang materi yang berikutnya, dan ini akan aku jadiin PR nih ya, si materi ini. Klien persona. Jadi klien persona ini bagaimana kita meng-capture profil klien.
Nah, di sini aku ada dua klien nih yang aku jelasin di sini, ada penjelasannya lah tentang si klien ini ya. Eh, nanti Ulung sama Albert pilih salah satu mau yang mana? Apa mau aku pilihin aja? Albert, Eh, Albert aku Anthony, Gabi dong. siapa? Oh ya udah, Albert Anthony nih sama-sama A depannya. Gabi, Ulung. Oke. Oke. Nah, Albert, ini buat Albert ya. Ya. Ini Ulung. Oke. Nah, ini penjelasan tentang si kliennya. Jadi misalnya si Gaby ini business analyst for a major airline. Jadi dia kerjanya di di maskapai penerbangan, tapi business analystnya bukan pilot atau bukan apa ya. Terus she works part time. Nah, ini jam kerjanya jam segini sampai jam segini di kantor. Terus jam lainnya dia di rumah. Terus during the day or in the late evening, nah dia pakai laptop tuh. Dia butuh WiFi internet connection. Terus pada saat dia kerja di rumah, dia butuh space untuk bekerja dan storage untuk dokumen semua hard copies. Jadi ini ceritanya dia modelnya sistem analis yang masih dokumentasinya tuh masih di printing gitu ya. Jadi dia butuh space untuk kerja dan storage untuk barang-barang kerjaannya dia. Nah, terus di sini disebut juga Gaby ini dia suka bersosialisasi dengan teman-temannya di luar rumah. Tapi kadang-kadang dia suka bawa teman-temannya ke rumah. Nah, ini penjelasan tentang Gaby. Ini bukan profil ya, masih bukan profil. Ini masih penjelasan tentang si Gaby-nya aja. Nah, kalau si Anthony, dia software solution salesman. Terus dia kerjanya di rumah 3 hari setiap minggunya. Terus selebihnya dia kerja di kantor. Nah, terus dia pada saat kerja di rumah itu jamnya variatif, nggak selalu sama jamnya. Tergantung kebutuhan pekerjaannya aja, tergantung kebutuhan kantornya. Nah, si Anthony ini dia sering bisnis trip ke luar negeri, around Europe terutama. Terus pada saat dia kerja di rumah, dia perlu space untuk laptop, printer, scanner, sama storage untuk file. Nah, di sini udah dijelasin dia butuh 2 meter shelf space. Ini udah spesifik nih dibutuhinnya segitu. Terus Anthony biasanya dia kerja jauh dari rumah. Dia suka bersosialisasi dengan teman di luar rumah, tapi kadang dia suka invite teman juga ke rumahnya untuk kongkow-kongkow aja gitu, especially at weekend, biasanya pas weekend. Oke, Albert, ada pertanyaan nggak tentang penjelasan si klien? Ada yang mau ditanyain? Ulung, Albert? Gak ada. Ini kita disuruh desain rumahnya atau gimana? Belum. Jadi, Belum ya? jadi ini kan masih penjelasan tentang si kliennya kan. Nah, aku minta kalian bikin klien persona. Di sini Oke. di sini ada penjelasannya kan nggak lengkap nih. Nah, kalau misalnya ada yang perlu kalian tanyain, nah di sini aku pura-pura jadi Gaby sama pura-pura jadi Anthony. Jadi misalnya kalian ada pertanyaan yang mau diajukan, kalian tulis dulu di anaknya gimana ya? Di Google, anaknya pakai Google itu ya, Google Slides kayaknya deh. Bentar. Kita pakai Google Slides aja ya. Jadi, ntar aku buka ini dulu ya. Aku buka Google Google Drive dulu biar kalian bisa akses. Mana dia? Alamat email dong, minta kirimin deh ke chat deh, Zoom chat.
alamat emailnya Ulung sama alamat emailnya Albert yang Gmail ya. Ya, bentar ya, aku kirim dulu. Eh, Aku udah kirimin di chat ya. Oke. Kok nggak bisa copy sih? Mesti diketik. Selin. Bener nggak tuh? Bener ya? Betul, betul. Bener nggak nih, Albert? Bener ya? ya, benar. Oke, dah nih. Mana dia? Copy link. Aku kirim link di Zoom chat. Kamu klik, harusnya udah bisa akses. Nah, di sini nanti aku bikin foldernya Javier sama Albert. Ya, nanti di dalam folder kalian masing-masing, si yang tugas kemarin kamu save PDF aja deh, karena kan kamu bikinnya di Canva ya. Save di PDF aja, terus masukin ke situ. Misalnya nih ya, aku bikin punyanya Albert ya. Ini interior design style. Albert kalau bisa belajar mulai pakai bahasa Inggris juga deh ya Albert ya. Karena aku bakal pakai banyak bahasa Inggris kan untuk proyek-proyek di sini. Oke? Oke. Sedikit-sedikit belajar bisa kok lama-lama. Oke, ini tugas yang pertama kemarin. Bentar-bentar. Tugas yang pertama kasih nomor ya, 01. Ulung nanti bikin folder yang sama kayak gini, oh. Oke, 01 interior design, 02 klien persona. Nah, di dalam klien persona Oke. ini nanti kalian bikin Google Slides. Ini Albert aku bikinin deh ya, Google Slides ya. Ini kan profilnya ya. Ya bukan profil, maksudnya penjelasan. Nah, ini penjelasan tentang si Anthony. Oke. Nah, tugas kalian, bentar ya. Wait. Tugas kalian bikin klien persona. Klien persona isinya apa aja? Aku mau kalian bikin yang pertama. Ini terserah kalian mau bikin stylenya seperti apa ya. Tapi yang jelas harus ada foto. Jadi kalian boleh pilih misalnya mau googling foto siapa aja ditampilin lah yang menggambarkan si Gaby itu seperti apa. Untuk kalian ini aja membayangkan supaya proyeknya lebih berasa real gitu. Nah, ini harus ada foto. Terserah mau fotonya foto siapa, mau foto selebritis kayak mau foto kamu sendiri juga boleh atau mau foto keluarga kamu misalnya terserah. Harus ada itu fotonya. Terus harus ada gender, female atau male. Kalau umur, Ya, ada juga age, harus ada age juga. sama nama lengkap ya. Nama lengkap ya, nama lengkap di paling atas berarti. Oh, Nama lengkapnya kalau kalian mau lengkapin namanya misalnya Gaby siapa-siapa atau Anthony siapa-siapa gitu boleh. Oke, gender, age, mirip itu mirip kayak semacam biodata itu. yes, betul. Occupation, pekerjaan dia ya. Terus apa lagi sih?
Hobi. Kira-kira apa lagi yang di persona hobi? Cita-cita. Nah, dia udah kerja ini ceritanya. Kerjaannya udah ada occupation. Cita-cita buat Albert itu. Hobi terus Apa ya? Religion enggak? religion boleh kalau mau. Oh, Space requirements. Oke, nah semua pokoknya terserah. Nanti ini selebihnya aku serahin ke kalian mau nanya apa aja nih misalnya. Nanti kalian ini ya apa bikin list pertanyaan untuk mengisi klien persona. Jadi misalnya kamu butuh info ini nih. Nah, kamu kan berarti harus nanya tuh ke kliennya. Nah, kamu bikin list pertanyaan. Berikut bagaimana sih kalian nanyainnya misalnya gitu. Kalian mau nanya tentang umurnya kan? Kira-kira nanyanya gimana? How old are you atau apa atau gimana gitu. Nah, nanti apa kalian bikin di list pertanyaannya. Aku mau tahu kira-kira untuk membuat sebuah klien persona menurut kalian pertanyaan apa aja sih yang harus tanyain gitu. Oke? Aku mau coba kalian bikin list dulu baru nanti habis itu nanti aku kasih tahu oh harusnya gini 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 gitu. Tapi aku mau kalian coba dulu pikirin untuk membuat sebuah klien persona yang membuat kalian tuh mengerti tentang si klien, mengerti tentang requirements klien apa supaya kalian bisa bikin proposal yang oke banget, yang sesuai yang klien mau. Kira-kira informasi apa aja yang kalian butuhin. Oke, untuk bisa membuat klien persona yang selengkap-lengkapnya, yang seoke-okenya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Aku mau nanya dong. saya Kak. Albert aja dulu. Ulung Ya, dulu deh. siapa Albert dulu? Ulung dulu. Oh, Ulung dulu. Oke. Ntar kita ngasih pertanyaan juga kan atau kita jawab juga? Ngasih pertanyaan nanti aku yang jawab. Oh, oke. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Albert Oke. pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. Iya, bisa. Oh, aku tahu. Pakai Google Terjemah ya. Boleh pakai Google Translate, boleh. Sekarang udah banyak Oh, tools-nya. oke oke. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayak Kak, yang itu tugasnya apa? Yang tugas yang tadi itu satu foto aja cukup ya? Atau tambahin foto lagi? Satu foto cukup, satu foto yang mewakili si kliennya lah ya. Misalnya dia, misalnya kliennya pilot, misalnya ada foto dia pakai baju pilot misalnya atau apa gitu. Jadi untuk lebih menjiwai gitu si klien personanya tuh seperti apa sih. Jadi Albert juga ngerti tentang si kliennya selengkap-lengkapnya seperti apa dia gitu. Kalau nggak ada pakai yang buat tutup itu, kalau pakai pakaian biasa nggak ya? Boleh, nggak apa-apa, boleh. Pokoknya Oh, menurut Albert bisa membantu Albert untuk membayangkan, oh ini kliennya kayak gini nih karakternya, kliennya kayak gini nih orangnya, kayak gitu. oke oke. Oke, Jadi Ulung, tugasnya itu ya? ya tugasnya itu, bikin klien persona. Oke oke. Oke, Kalau Ulung, aku ada tugas menumpuk gimana jadinya ya? kenapa? Kalau ada tugas menumpuk, kalau ada tugas menumpuk, jadinya nggak kali saya bikin tugas klien personal gimana ya? Apa gimana? Tugas yang kemarin. Ya, Tugas kemarin kan tinggal memperbaiki doang sedikit. Berarti Albert ada 2 tugasnya. hmm, Nih, oke. contoh beberapa klien persona nih yang bisa kalian lihat nih kayak gini, bisa juga. Atau kayak gini. Kalau mau lengkap misalnya kayak gini. Nah, ini boleh juga nih kayak gini. Kalau nggak tahu cara bikin pelayan personal bisa dilihat dari Google, nggak apa-apa ya? Boleh, cari dari Google boleh, nggak apa-apa. Oh, oke oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ulung? Nggak ada. Oke. Berarti ntar pas ngumpulin tugasnya berarti kita langsung isiin aja ya yang dari pertanyaannya itu. Ya, tugasnya itu nanti berupa si klien personanya seperti apa. Langsung, Oke. mana sih tadi aku udah bikin kayak gini, langsung kayak gini aja nih. Ini nggak usah ada lagi ya. Udah lihat dulu.
langsung berupa kayak gini penjelasan misalnya apa-apa ini, tapi tambahin lagi ya penjelasannya apalagi sebanyak-banyaknya yang bisa membantu kalian mengerti kliennya itu seperti apa. Oke. Biar lengkap ya. Kenapa? Kalau yang itu pelayan personal itu biar lengkap ya. Yes, harus yang selengkap-lengkapnya. Oh, oke oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Hmm, gak ada. Nggak ada ya? Oke, Ulung juga nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada berarti kelas hari ini selesai segitu. Sampai sini aja dulu. Nanti kalau bingung-bingung lagi, masih bingung, masih ada pertanyaan seperti apa, nanti tanyain aja ya. Oke, Kak Ira, lupa ada satu lagi pertanyaan. Yang kalau tugasnya udah selesai kumpulinnya kapan ya? sama minggu depan juga. Deadline-nya pokoknya 1 hari sebelum kelas kita. Kelas kita kan tiap Jumat jam Jam 6 6. harusnya. Tiap Jumat jam 6 kan harusnya. Berarti Kamis harus sudah selesai. Enakan Jumat atau Sabtu kayak gini sih? Buat kalian enakan Jumat malam atau Sabtu malam? Malam sih. Kayaknya. Sabtu apa Jumat? Sabtu aja deh. Sabtu aja. Ulung gimana? Kalau Sabtu oke nggak? Aku ikut Albert aja deh, nggak apa-apa. Oke, Sabtu berarti ya. Oke, sip, 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 sip. Nah, untuk di si persona ini yang harus ada banget ya. Ini space requirements harus ada nih. Ini mutlak harus ada. Ini yang harus ada. Terus eh apa sih? Apa sih istilahnya tuh? Hmm, challenge atau bukan challenge apa ya? Kesulitan yang dia eh ya itu masuk ke space requirements saja deh pokoknya. Nih, ini yang harus ada ini space requirements. Kayak ini apa, goal sama frustration gitu. Ya, biasanya di persona ada itu. Jadi di rumah yang sekarang nih, kayak gimana sih yang bikin dia tuh kayak nggak betah atau nggak enak, kayak ada yang perlu diimprove di ruangannya kayak gitu-gitu. Biasanya kan orang kalau mau ngerenovasi alasannya salah satunya kan itu tuh. Karena di rumah yang sekarang tidak memenuhi kebutuhan ruangnya dia gitu. Nah, itu yang harus kalian gali. Oke. Nah, list pertanyaan aku tunggu malam ini. Jadi kalian pikirin dulu nih, abis ini, abis Zoom tutup nih, langsung dikerjain list pertanyaan apa aja yang kalian perluin. Nanti kirim ke grup chat. Nanti aku jawabin satu-satu semuanya. Oke. Oke, mulai dari malam ini udah harus, aku tunggu list pertanyaannya. Tapi nanti kalau besok-besok masih ada yang mau ditanyain lagi boleh. Pokoknya sampai deadline hari Kamis malam, berarti Jumat malam ya. Sampai deadline Jumat malam itu masih boleh nanya-nanya. Sampai deadline kalian harus kumpulin si personanya ini, masih boleh tanya-tanya. Oke? Oke. Oke, kalau gitu Zoom-nya segini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan, Sabtu jam 6 malam ya. Jam 6 sore. Oke, thank you semuanya. Terima Ditunggu kasih Kak. ya. Bye. Albert langsung dibikin list pertanyaannya ya. Oke, thank Ya, you. Bye-bye. dah. Bye.